Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumaah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat ini. Sebagai wujud rasa syukur itu, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dengan terbentuknya masyarakat Islam menjadi suatu umat, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala agar semua kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, bersatu padu di bawah naungan akidah Islamiyah secara utuh dan juga sempurna. Seorang pun tidak ada yang mencari jalan hidup sendiri dalam rangka mentaati dan mempertahankan prinsip tersebut, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik pahit maupun manis, harus dirasakan bersama-sama oleh kaum muslimin pada saat itu. Persatuan Islam Qurun Madinah itu bagaikan suatu sistem yang satu sama lain saling memperkuat, saling menunjang dan saling mendukung, saling memperkokoh persatuan yang dibina dengan akidah Islamiyah. Itu tidak hanya sewaktu menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah semangat kesetiakawanan yang tetap tumbuh dan berkembang di saat mengalami keberuntungan dan kesenangan yang melimpah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan bahwa Islam itu tidak hanya dapat dihancurkan dari luar, akan tetapi dapat juga dilemahkan dari dalam lewat perpecahan dan perselisihan di antara kita.
Nabi Muhammad SAW selalu memberikan dorongan bagi kehidupan kaum muslimin, bahwa dalam keadaan susah dan senang kita harus tetap bersatu padu. Alangkah prihatin suatu umat manakala mereka mengalami kesusahan dan semangat kesetiakawanan tumbuh subur dan berkembang pesat. Tetapi jika belenggu penderitaan di ambang bayang-bayang sukses, maka masing-masing dari mereka selalu mencari jalan sendiri-sendiri untuk kepuasan dan melampiaskan ambisi pribadinya. Teman senasib ditinggalkan, ukhuwah Islamiyah terlupakan, prinsip hidup gotong royong dan kebersamaan juga ditinggalkan. Persatuan dan kesatuan umat, tegasnya ukhuwah Islamiyah, sangat dituntut oleh ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fallafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut mengatakan bahwa perpecahan timbul di kalangan ahli-ahli kitab. Mereka hancur binasa akibat perpecahan dan perselisihan, karena hanya memperturutkan ambisi masing-masing untuk bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Peringatan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis beliau, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sa'ad Muawiyah, Amr bin Auf, dan lainnya lagi, yang menyatakan bahwa perpecahan umat terdahulu itu pasti akan terulang menimpa muslimin di masa-masa yang akan mendatang jika mereka tidak istiqomah dalam menempuh jalan lurus yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyuruh kita umat Islam agar bersatu padu di bawah naungan panji Islam yang di dalamnya terkandung nikmat yang sangat banyak yang telah dilimpahkan olehnya kepada kita dalam segala aspek kehidupan. Itulah tujuan agama kita yang murni, karena dengan persatuan kita menjadi kuat dan sanggup menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip kehidupan yang harus kita pelihara bersama-sama dengan baik. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk bertuhan kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain padanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya selama kaum muslimin menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab manakala kaum muslimin tidak mampu menegakkan persatuan di antara sesamanya. Kita harus selalu menunjukkan kepada mereka bahwa
Islam itu benar. Dan kebenaran itu harus ditegakkan serta dikembangkan dengan tulus dan ikhlas. Islam menganjurkan kebenaran di semua sektor kehidupan. Tegasnya Islam harus selalu mewarnai kehidupan kaum muslimin di mana saja berada, dalam situasi serta kondisi apapun dan bagaimanapun. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin hendaknya melahirkan rasa senasib sepenanggungan dalam satu tujuan, dalam setiap gerak dan juga langkah. Satu hal yang perlu mendapat perhatian kita semua, yaitu agar menjaga keutuhan dan persatuan disiplin dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tolong menolong antar sesama. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan umat Islam sangatlah diperlukan karena dapat membuahkan satu kekuatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, bagi keutuhan bangsa dan negara. Sebaliknya, perpecahan dan pertentangan akan mengakibatkan kehancuran umat Islam itu sendiri. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma daf'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.